Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman pada sesi 2 ini. Untuk sesi 2 ini kita akan membahas mengenai analisis lingkungan industri dan konstruksi skenario. Baik, untuk kompetensi yang harus teman-teman miliki setelah teman-teman membaca dan memahami modul 3 ini, saya harapkan teman-teman mampu memahami apa itu lingkungan industri dan bagaimana menjelaskan dalam melakukan analisis lingkungan industri dan konstruksi skenario dengan bentuk model Royal Dutch atau SEL. Untuk analisis lingkungan industri sendiri bertujuan untuk membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang hendak dijalankan dan di saat yang sama membantu mengantisipasi strategi bisnis yang diluncurkan perusahaan asing. Struktur pasar, tempat di mana perusahaan beroperasi mempengaruhi pilihan strategi dan perilaku perusahaan di pasar yang pada ujungnya berpengaruh pada baik buruknya kinerja perusahaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur pasar, antara lain tingkat kedewasaan industri, partisipasi pemerintah, struktur biaya, diferensiasi produk, derajat integrasi industri, jumlah dan tingkat konsentrasi pembeli, skala ekonomi, pangsa pasar, tingkat konsentrasi pasar, dan halangan memasuki pasar. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan industri. Pertama, adanya ancaman pendatang baru, kemudian ancaman barang pengganti, ada kekuatan posisi pemasok, kekuatan posisi pembeli, serta terakhir ada persaingan dari perusahaan sejenis. Kemudian teman-teman juga harus menguasai mengenai konstruksi skenario dengan model Royal Dutch atau SEL. Metode ini sebenarnya semakin populer sebagai salah satu alat analisis yang digunakan untuk memproyeksi berbagai kemungkinan masa depan sebagai akibat semakin tingginya ketidakpastian lingkungan bisnis. Ada 9 tahapan yang diperlukan untuk menyusun skenario. Antara lain yang pertama, identifikasi pokok persoalan, identifikasi aktor ya. Kemudian kekuatan penentu utama, kecenderungan dan ketidakpastian, matriks inti skenario, cetak biru skenario, narasi skenario, opsi strategi, dan terakhir ada kuantifikasi dan monitoring. Identifikasi pokok persoalan yang merupakan langkah pertama dinilai merupakan tahapan kritis karena menjadi penentu keberhasilan tahapan selanjutnya. Hendaknya dilihat bahwa kesembilan tahapan tersebut bukanlah tahapan mekanistik yang kaku, akan tetapi tetap membuka peluang adanya proses kreativitas yang merupakan karakter pokok mendesain skenario. Oke, saya rasa sekian untuk video pengantar sesi 2 kita. Semangat kembali berdiskusi, lakukan yang terbaik yang teman-teman bisa.